Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 107. Ini merupakan nyanyian syukur dari seorang pemazmur tentang segala kebaikan Tuhan, tentang segala kasih setia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan yang menarik adalah sekalipun ini ditulis sebelum Yesus lahir atau keselamatan itu dinyatakan kepada umat manusia, tetapi ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang ditulis pemazmur seolah-olah menunjukkan bahwa satu kali kelak itu benar-benar nyata terjadi, bahwa Yesus akan datang dan itu menjadi jawaban. Saya mengajak Anda belajar di dalam ayat yang pertama dan yang kedua lebih dulu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Memang di zaman itu perbudakan terjadi, dan seseorang kalau sudah menjadi budak, kalau dia ingin menjadi orang yang merdeka, maka harus ada pihak yang menebusnya. Dalam kaitannya kehidupan kita di zaman anugerah ini, yang mana kita mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus kita, maka ayat ini sangat relevan. Bahwa hidup kita sesungguhnya sudah dikuasai oleh dosa. Dan itu membuat hidup ini dinyatakan secara jelas bahwa akhir hidup kita adalah kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Tapi syukur kepada Allah, hal yang pertama yang perlu kita syukuri adalah Yesus datang untuk menebus kita. Yesus datang untuk memanggil, Yesus datang untuk memilih kita. Di antara sekian banyaknya manusia, Anda dan saya adalah orang yang sangat beruntung, sebab kita lolos daripada kematian kekal. Sebagai gantinya kita diberikan kehidupan kekal. Itu karena Yesus mengasihi Anda dan mengasihi saya. Makanya dalam hidup ini adalah hal yang paling penting dan paling utama. Inilah alasan kenapa kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di saat kita mengalami hal yang menyesakkan sekalipun, mestinya kita tetap bersyukur. Mengapa? Seberat-beratnya kita menjalani hidup di dunia ini, toh ada masanya. Pemazmur menulis, kalau kita bisa hidup 70 tahun, dan kalau bisa lebih 80 tahun, itu sudah kemurahan Tuhan. Dan memang di dalam rentang hidup 70 atau 80 tahun itu akan ada banyak penderitaan yang terjadi. Tapi kabar baiknya adalah kita sudah diselamatkan dan memiliki kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, hal pertama ini mestinya menjadi hal yang perlu kita syukuri dalam hidup. Hal yang kedua, apa yang membuat kita bersyukur? Apa yang membuat kita berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya? Ayat yang ke-9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Hal yang kedua yang kita perlu syukuri adalah di dalam Kristus kita dipuaskan jiwa yang dahaga. Saudara-saudara, manusia sebelum menemukan Kristus, hidupnya tidak berarti. Apapun pencarian hidupnya untuk membuat dia menjadi lebih bahagia, entah orang itu mencari banyak uang, orang itu mengejar posisi yang tinggi, orang itu ingin lebih terkenal. Dia pikir kalau dia bisa terkenal, dia pikir kalau dia punya kedudukan yang tinggi, atau bahkan dia punya uang yang banyak, dan dia bisa membeli semua yang dia mau dan dia inginkan. Apakah itu jaminan bahagia? Tanya saja kepada orang-orang kaya. Kalau memang kekayaan bisa membuat mereka bahagia, tidak pernah ada yang namanya orang kaya memilih untuk bunuh diri. Tidak pernah ada orang yang terkenal dia mengalami overdosis karena itu menjadi pelarian. Dia konsumsi obat, narkoba, sampai akhirnya ditemukan meninggal. Tidak pernah ada orang yang punya kedudukan tinggi, akhirnya hidup dalam depresi. Tapi kenyataan yang menunjukkan justru sebaliknya. Mereka mengalami juga. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa yang dahaga. Hanya Kristus satu-satunya jawaban. Kita mesti tahu bahwa dalam hidup kita, dalam hati kita, ada satu ruang
yang kita tidak mungkin pernah bisa bahagia sebelum ruangan di dalam hati kita ini diisi oleh Yesus. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah Tuhan pencipta kita. Manusia diciptakan pada dasarnya harus bersekutu dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan ruangan hati kita ini harus terisi oleh Sang Pencipta itu. Jadi kehadiran Yesus itulah jawaban kenapa kita semuanya memiliki kehidupan yang dipuaskan. Jiwa kita dipuaskan. Hal yang ketiga adalah bahwa kita akan dikenyangkan dengan kebaikan. Itulah alasan yang membuat kita bersyukur. Sesulit apapun masalah yang Anda hadapi hari ini, sebesar apapun tantangan di depan kita selalu melihat penyertaan Tuhan. Kita selalu melihat kebaikan Tuhan. Bahkan di dalam hal-hal yang tampaknya buruk sekalipun. Misalnya, kalau kita melihat kehidupan Yusuf, ketika dia dijual saudara-saudaranya dan menjadi budak di Mesir, dia berada di rumah Potifar. Itu hal yang buruk. Tetapi justru di tengah-tengah situasi seperti itu, kita melihat penyertaan Tuhan. Sehingga kita menulis, apapun yang kerjakan Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan. Lalu kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dia masuk penjara. Lagi-lagi, ini kenyataan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Menjadi budak itu hal yang sangat buruk. Sekarang menjadi budak dan dimasukkan ke dalam penjara, itu jauh lebih buruk lagi. Tetapi kita tetap melihat kebaikan Tuhan dinyatakan kepada Yusuf. Lagi-lagi kita melihat penyertaan Tuhan dinyatakan sedemikian luar biasa, sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dan siapa sangka justru melewati proses penurunan, justru melewati masa-masa sulit itu, Yusuf semakin dekat dengan rencana Tuhan. Yusuf semakin dekat dengan mimpi yang diterimanya dulu, bahwa satu kali kelak dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi penguasa. Dan terbukti benar, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Jadi apapun keberadaan kita hari ini, saya mengajak Anda semuanya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan akan selalu dinyatakan kepada kita semuanya. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Kalaupun mungkin kita belum melihat, bukan berarti kebaikan Tuhan itu tidak ada. Hanya kadang-kala kita perlu menyesuaikan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Saya percaya kita akan melihat banyak kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Tuhan berkati.